Selamat malam Sobat JK, bertemu lagi dengan saya Adinisa dalam Talkshow Ramadan Rumah Sakit Jember Klinik. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak dalam masa pandemi COVID-19 dengan dokter kesayangan kita, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Jember Klinik yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Dr. Ayu Eka Mila, spesialis anak. Sudah bergabung bersama kita Dr. Ayu Eka Mila. Selamat malam Dr. Ayu. Malam. Bagaimana dokter, sehat? Alhamdulillah. Masih puasa terus ya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 20 berapa ini ya? 25. 25, alhamdulillah. Nggak mokel. Iya, semangat ya dokter. Nah, dokter mungkin bisa diceritakan dulu dokter tentang tumbuh kembang anak dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk sekolah kan kita sekolah dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tentunya ini menjadi tugas terberat sendiri, tugas tersendiri untuk orang tua di rumah untuk mendidik anak dan memantau tumbuh kembangnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter? Oke, terima kasih. Saya sapa anak-anak saya dulu ya. Assalamualaikum ibu-ibu, anak-anakku sayang. Ya, lama tidak ketemu ya. Mudah-mudahan bertemunya melalui media seperti ini. Nggak ketemu di poli ya, nggak sakit ya. Oke, kita tahu sekarang kita dalam masa yang subhanallah, masa yang cukup memprihatinkan. Semua orang harus prihatin dan ikut serta untuk menangani masalah COVID ini. Nah, tapi ingat, kita tidak boleh melupakan tumbuh kembang anak. Ya, kita tahu bahwa tumbuh kembang anak kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu masalah gizinya, masalah tumbuhnya, dan masalah perkembangannya. Dua-dua tidak boleh dilupakan. Jangan sampai kita terbebani dengan masalah COVID, anak-anak kita jadi delay development atau turun gizinya atau berat badannya turun, masuklah ke fase stunting. Lalu setelah COVID selesai, bagaimana? Mereka akan gagal tumbuh kembangnya. Jadi walaupun kita menghadapi masa ini, kita harus semangat untuk tumbuh kembang anak. Ya. Terima kasih dokter atas semangatnya dan ulasan sedikit tentang tumbuh kembang anak di masa pandemi. Nah, menyangkut tumbuh kembang di masa pandemi, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tentunya banyak sekali pertanyaannya dan paling banyak ini like-nya. Tepuk tangan dong untuk dokter. Udah, kangen mereka. Kangen ya sama dokter ya? Iya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan dari Intana Manya Arifin. Assalamualaikum, halo Jember Klinik dan Dokter Ayu. Assalamualaikum Bu. Si kecil kami yang berusia 4 tahun tidak sekolah PG Playgroup karena harus study from home di masa pandemi ini. Sementara saya masih harus WFH dan tidak menyempatkan banyak waktu untuk dia. Sementara ini si kecil sukanya belajar bahasa bilingual dan sangat aktif sekali. Sementara teman-teman PG seusianya sudah belajar huruf, angka, dan hafalan mengaji. Nah, ini dianya suka sekali main, saya diajak berhitung dan menghafal masih sulit. Mohon pencerahannya dokter, terima kasih banyak, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Silakan dokter. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya, bagus banget. Yang pertama, memang betul, work from home itu sedang diberlakukan sekarang. Tapi bukannya itu hikmah buat kita Ibu. Dari pagi sampai pagi lagi kita bisa mengikuti. Kita tidak harus langsung masuk ke dalam. Tapi detail anak kita bisa tahu. Yang dulu kita tidak tahu bagaimana mereka itu jam tidurnya, sekarang kita tahu. Yang dulu tidak tahu porsi makanan yang sebenarnya kalau siang, kita jadi tahu. Jadi work from home justru menjadi sarana terbaik kita untuk bisa mengikuti tumbuh kembang anak. Itu nomor 1. Jadi manfaatkan dengan baik Ibu. Yang kedua, bagaimana untuk bisa melihat anak kita dibandingkan dengan anak lain? Anak Ibu bagus banget. Karena anak playgroup tidak harus belajar matematika dulu, aljabar dulu, menggambar, tidak. Waktu mereka adalah playing, waktu untuk belajar. Tapi belajar yang bagaimana? Itu karena apa? Masa mereka adalah masa untuk bisa memperbaiki logika.
menaikkan logikanya. Jadi tidak harus kita ajari dulu dia untuk berhitung, tidak harus diajar untuk mengaji, tidak harus. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak, no. Bermain, carilah permainan yang meningkatkan logika. Satu contoh. Jika dia bisa mengerti bagaimana cara ayam berkokok atau cara ayam bertelur, itu logika ibu. Tunjukkan pada mereka bagaimana hewan itu, aktivitas hewan itu seperti apa. Dan itu bisa kita lihat banyak sekali contoh-contoh. Ya, baik di rumah kita maupun di konten-konten tertentu yang ada di dalam seharian kita. Semuanya ada. Yang kedua, jika kita ingin mengenalkan sesuatu tentang bahasa terutama ya, jangan gunakan dual bahasa. Saya tahu di Jember ini kita ada banyak bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa, Bu. Nah, jadi gunakan bahasa ibu. Bahasa apa yang paling banyak digunakan? Itulah. Jika dua bahasa untuk anak umur sekian, itu akan mengalami kesulitan. Nah, justru di sinilah ibu ada di rumah, bekerja di rumah. Ikutkan mereka dalam pekerjaan. Why not? Kenapa tidak? Ibu mengetik, ajari dia. Ya, jangan merusak pekerjaan ibu ya. Makanya jangan pisahkan anak kita dari habitual action kita. Kita lagi bekerja, ikutkan dia. Kenalkan apa pekerjaan kita. Nah, itu akan menambah kemampuan mereka untuk bisa tumbuh kembang mereka bertambah dan mereka lebih mengerti ibu. Oh, mamaku kok kerjanya gawe ngene gitu. Mamaku ternyata pekerjaannya begini. Nah, itu justru lebih bagus. So, semangat ibu. Jadikan pekerjaan ibu dan situasi ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi senjata ibu untuk tumbuh kembang mereka. Semangat, Bu. Ya, terima kasih dokter. Nah, gimana Bunda? Makin semangat kan dengan jawaban dokter Ayu? Terima kasih dokter Ayu. Ini kemudian ada pertanyaan. Nah, sebelumnya informasi untuk Bunda yang sudah menanyakan di Instagram kami. Untuk semua pertanyaan, kami kumpulkan pertanyaan yang mendekati itu kami jadikan satu. Jadi tidak semua pertanyaan untuk dijawab. Nah, yang kedua dokter, ini mungkin sepertinya pertanyaan yang banyak ditanyakan. Dari Ibu Nia Melda, imunisasi yang seperti apa yang diperbolehkan untuk ditunda dan yang wajib dilaksanakan, soalnya mau bawa anak ke rumah sakit jujur agak khawatir. Nah, ini dokter, silakan menjawab dokter. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus juga Ibu. Oke, kalau bisa buka buku imunisasi Ibu. Buka buku imunisasi ya. Nah, di situ Ibu lihat. Masing-masing imunisasi itu ada waktu jeda. Oke, interval. Seperti contoh, kita lihat di BCG. BCG bisa diberikan, coba lihat sekarang bagian yang paling atas yaitu BCG, itu bisa diberikan umur 0 sampai dengan 3 bulan. Oke? Nah, dari situ kita bisa tahu, misalkan nih, anak kita lahir bulan ini. Oke? Bulan ini. Maka gak usah buru-buru. Gak apa-apa. Kita datang ke tempat imunisasi, ke rumah sakit, atau sekarang posyandu sudah mulai jalan ke rumah masing-masing. Itu sekitar 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Asalkan ibu tahu bahwa batas maksimal imunisasi adalah umur itu. Nah, itu nomor 1. Dan ingat bahwa tidak ada imunisasi wajib, tidak wajib. Semua wajib. Oke, semua wajib. Yang ada adalah program pemerintah dan non-program pemerintah itu, tapi semuanya wajib Ibu, karena semua penyakit itu bisa menimbulkan kematian atau kesakitan. Nah, seperti contoh yang kedua, campak. Nah, coba dibuka Ibu, campak atau kita sebut sebagai MR saat ini. Lihat, dia punya range yang sangat panjang dari umur 9 bulan sampai umur 12 bulan. Nah, jadi kalau kita masih khawatir dengan adanya musim ini, maka kita bisa tunda sampai batas itu, tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh melebihi itu. Jadi misalkan anak kita, aduh dok, umur saya sudah 10 bulan, belum campak anak saya. Tenang aja, ya masih bisa ditunda. Mungkin nanti umur 11, maksimal umur 1 tahun. Nah, begitu pula dengan imunisasi yang lain. Jeda yang bisa kita lakukan adalah maksimal adalah 1 bulan. Dari yang sebenarnya, untuk yang lainnya. Makanya dibaca bukunya, bisa dilihat warnanya Ibu. Masing-masing blok punya warna, itulah batasnya. Oke? Ya, terima kasih Dokter Ayu. Sama-sama. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hani _only one.
Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Bu. Saya Hani dari Jember. Saya mempunyai putra usia 14 bulan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait putra saya. Yang pertama, bagaimana cara melatih motorik kasar pada anak khususnya berjalan? Yang kedua, bagaimana cara melatih kemampuan berbahasa pada anak? Yang ketiga, bagaimana cara melatih anak usia 14 bulan untuk bisa makan menggunakan tangannya sendiri atau finger food? Apakah merupakan suatu penyimpangan jika usia 14 bulan masih belum bisa hal tersebut? Wah, ini pertanyaannya cukup panjang ya dokter. Mohon informasinya ya dokter, terima kasih banyak. Itu mewakili dari beberapa pertanyaan kayaknya. Jadi kita jadikan satu ya. Yang pertama motorik kasar. Motorik kasar banyak ya Bu ya. Nah, kita ambil berjalan saja. Begini, berjalan seperti yang mungkin yang pernah ikut simposium saya, bahwa tumbuh kembang itu seperti piramida Ibu ya, seperti piramida. Tidak akan berhasil bila bawahnya nggak berhasil. Jadi jika dia belum melalui fase duduk, maka berjalan tidak mungkin. Ya, kemampuan untuk berjalan artinya dia harus kuat dari segi leher, punggung, pinggang, dan kaki. Nah, jadi 3 atau 4 tempat itu harus kuat juga. Nah, untuk bisa melatih pada tahap itu, maka biarkan dia melalui fase-fase awalnya, tapi dengan encourage ya, dengan kita berusaha untuk melatih pada posisi tertentu. Nah, ini yang mungkin agak kita sulit untuk kita bayangkan. Nah, khusus untuk berjalan, siapkan tempat-tempat yang bisa anak itu mengeksplor tubuhnya untuk bisa tegak dan berdiri. Cukup berdiri dulu. Oke, contohnya kita sediakan meja kecil untuk dia bisa berpegangan sehingga bisa tegak berdiri. Sediakan seperti railing di pinggirnya tembok kita untuk bisa berpegangan. Sediakan juga kursi-kursi yang bisa dia dorong. Jadi jangan, maaf sekali, saya tidak terlalu suka tetak. Maaf, negara kita sangat kuat dengan tetak ya. Karena apa? Dia susah untuk mandiri. Biarkan dia untuk tegak dengan tubuhnya sendiri. Nah, setelah itu biarkan dia untuk melalui satu tempat ke tempat yang lain dengan dilakukan sendiri. Nah, jika dia gagal, maka baru kita bantu. Jadi jangan buru-buru jatuh. Aduh. Jangan. Biarkan, tidak ada keberhasilan sebelum dia gagal dengan sesuatu. Nah, jadi jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan bahwa dia gagal. Itu nomor 1. Yang nomor 2 itu belajar untuk kemampuan berbahasa. Nah, untuk berbahasa ini sebenarnya harus kompak, Ibu. Satu keluarga, misalkan isi dalam keluarga siapa? Bapak, ibu, eyang, anak, bapaknya bahasa Madura, ibunya bahasa Inggris, neneknya bahasa Jawa. Mana mungkin bisa bahasa? Bingung ngowoh anaknya. Iki bapak ibu sopo yo, kayak gitu. One language, satu bahasa ibu. Nah, dan jangan lupa terjemahkan semua aktivitasnya dalam bentuk bahasa. Contoh, kalau anak mau mandi. Kalau kita mau mandi, sudah jam 3 sore, waktunya mandi. Udah, ayo nak mandi. Tuh, diangkat, ditaruh kamar mandi, disabuni. Aduh, rugi. Kita kehilangan momen. Coba seandainya kita bikin, kita angkat anak kita. Sebelum kamar mandi kita kasih tahu. Dok, ini kamar mandi, Dok. Itu lihat, itu ada showernya, itu ada bak mandinya, itu ada bakmu. Itu nak, bakmu yang warnanya merah muda, baknya kakak yang warnanya biru. Kalau jaraknya deket ya Bu ya. Kemudian habis itu begitu mandi, kita kasih tahu dia, ini namanya air hangat, Dok. Ambil cebok, air dingin. Ini namanya air dingin. Coba kita rasakan yuk. Udah tahu rasanya, sensoriknya dia kita rangsang. Kemudian dia tahu mana dingin, mana hangat. Kemudian benda-benda yang di situ seperti sabun, nggak apa-apa sebutkan merek. Ini, sabunmu itu ini loh ya, harum sekali. Udah berapa kata itu Ibu? Itu mandi. Belum pakai baju. Jangan pakai baju dulu langsung, jangan. Ini nak, ini gambarnya princess, ini gambarnya Superman. Jadi anak-anak memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dengan cara yang menyenangkan. Nah, gitu. Tapi ingat, satu bahasa, jangan no. Don't do that. Yang satu bodoh remah tak iya. Nah, bingung Bu. Anaknya bingung. Satu bahasa. Nah, yang terakhir yaitu
bagaimana cara melatih anak usia 14 bulan untuk bisa makan menggunakan tangannya sendiri? Itu gampang Bu, gampang. Ketika ibu makan, ikutkan dia makan, tapi sediakan piring berbeda. Jadi ibu makan, dia makan, siapkan piring berbeda. Jadi dia tertarik, nomor satu dia tertarik. Mamaku makan enak sekali ya, ibu boleh menggunakan tangan. Dia juga begitu. Nah, jangan dipaksa. Kalau ibu mengarahkan silakan, tapi jangan dipaksa. Karena apa? Makan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan atau belajar, tapi juga harus rekreasional, menyenangkan. Nah, yang kedua, sediakan makanan yang menarik, eye catching Bu, eye catching. Ya, warnanya merah, mungkin buah semangka, warnanya hijau, mungkin buah melon, warnanya mungkin spaghetti gitu ya. Sedikit barat-barat juga nggak apa-apa, biar anak bisa mengerti rasa kan ya. Nah, kemudian setelah itu kita biarkan. Kalau berantakan jangan dimarahi. Kalau dia berantakan makanya wajar saja, wajar banget. Kalau dia mengambil yang ada di lantai, ya sebelum 5 menit ya Bu, enggak apa-apa. Karena itu fase belajar. Jadi diusahakan anak untuk bisa mengeksplor apa yang ada di depannya. Dan tolong jangan digunakan itu sebagai kebutuhan, jangan. Karena apa? Kalau begini, tadi anak saya sudah makan dengan menggunakan finger food. Ternyata maamnya cuman buah-buahan, dihitung sebagai makanan utama. No, makanan utama tetap harus karbohidrat dan protein, jadi gizinya tetap. Jadi digunakan untuk belajar, bukan pembunuhan kebutuhan. Oke Bu? Iya, terima kasih Dokter Ayu atas penjelasannya. Saya sendiri merasa terhipnotis Dokter. Bagaimana ibu-ibu yang sudah di rumah yang sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Ayu. Nah, kemudian ini ada satu tanggapan Dokter. Ya. Tentang dari Ibu Elmardiah. Assalamualaikum, Halo Jember Klinik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Halo Jember Klinik karena di masa pandemik seperti ini tetap memudahkan kami para ibu pembelajar untuk menggali informasi dengan sang ahli. Nah, cuma mau bilang sehat selalu untuk dokter kesayangan, Dokter Ayu yang Masya Allah baik dan humble, mau melayani tulus setiap pertanyaan. Baik, bunda-bunda di rumah, Sobat JK sekalian, demikianlah talkshow Ramadan kali ini yang membahas tentang tumbuh kembang anak dalam masa pandemi. Kami tahu bunda-bunda di rumah masih banyak pertanyaan, tapi tenang karena insya Allah talkshow Ramadan ini akan berlanjut untuk kemudian hari. Terima kasih Dokter Ayu. Sama-sama, sehat semuanya. Terima kasih Bunda semua dan Sobat JK, tetap sehat selalu, tetap di rumah, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.